Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video berkisah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan terkait dengan tes SKB, yaitu peserta tunggal dari tes SKB ya teman-teman ya. Jadi di sini di videoku yang sebelumnya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan peserta tunggal, dan pada kesempatan kali ini akan aku rangkum semuanya teman-teman ya. Dan insya Allah aku akan coba jawab untuk semuanya, dan semoga ini sangat membantu teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang baru mengikuti channel ini, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama ini dari Erina Tandirenung. Malam Kak, saya memilih formasi di salah satu puskesmas dan saya pelamar tunggal. Saya juga lulus passing grade SKD. Bagaimana selanjutnya Kak? Apakah ada batas nilai SKB? Langsung saja saya jawab ya teman-teman ya. Untuk saat ini memang belum ada informasi mengenai passing grade tes SKB untuk daerah. Jika masih mengacu ke aturan yang sebelumnya, SKB tidak memiliki passing grade teman-teman. Akan tetapi ada beberapa informasi dari kementerian yang itu memiliki passing grade. Akan tetapi untuk daerah sampai hari ini ya teman-teman ya, itu sama sekali belum memiliki yang namanya passing grade untuk SKD atau maaf SKB maksud saya. Dan pertanyaan yang selanjutnya ini, selamat malam Kak, saya salah satu peserta tunggal dan saya kemarin baru saja mengikuti tes SKD. Alhamdulillah passing grade dengan nilai pas-pasan. Semoga saya bisa lanjut ke tahap SKB dan lolos jadi ASN tahun ini, amin. Dan ini langsung saya jawab ya teman-teman ya. Sesuai dengan aturan yang sebelumnya pada tahun 2019, mbaknya lulus CPNS tahun ini, tinggal ikutin aja tahap-tahap SKB dan seterusnya dengan sampai kelewatan ya. Dan ini juga ada pertanyaan ya teman-teman dari Okto Jangkrik. Bang, maaf izin tanya, setelah tes SKB itu apakah ada tahap selanjutnya? Dan tes wawancara dan tes kesehatan itu untuk semua jurusan atau jurusan tertentu? Mohon maaf sebelumnya saya pertama kali daftar. Baru pertama kali daftar udah mendapat peserta tunggal ya. Luar biasa. Jadi langsung saya jawab di sini teman-teman ya. Tergantung instansinya masing-masing. Tapi kalau untuk daerah, jika mengacu kepada tahun sebelumnya, tidak ada tes selanjutnya. Jadi peringkat pertama dinyatakan lulus CPNS 2021. Setelah lulus baru diminta melengkapi berkas, salah satunya tes kesehatan, narkoba dan lain. Semoga membantu. Lalu di sini ditanya lagi teman-teman, biasanya tes kesehatan apa aja Bang? Apakah formalitas atau bisa tidak lulus juga? Dan apakah tesnya ketat? Nah di sini sesuai dengan pengalamanku ya teman-teman, karena memang aku peserta tunggalnya pada saat tes 2019. Kalau di Pemda, kalau misalkan di daerah atau provinsi ya, tes kesehatan setelah teman-teman dinyatakan lulus CPNS, jadi sudah tidak ada seleksi lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dinyatakan lulus di SKD dan SKB, untuk selanjutnya teman-teman akan diminta untuk melengkapi berkas, dan itu banyak sekali ya teman-teman ya. Silahkan dipersiapkan sekarang saja, dimulai dari sekarang. Dan itu banyak sekali teman-teman, baik itu ijazah SD, SMP, SMA, sampai dengan teman-teman kuliah yang S1 ya. Kalau misalkan D3 itu ijazah D3. Terus ada juga akta kelahiran, ada KK, KTP, dan banyak sekali. Dan setelah itu teman-teman akan diminta untuk melengkapi juga seperti untuk narkoba dan kelakuan baik ya. Terus ada juga tes kesehatan jasmani dan rohani. Dan itu setelah teman-teman dinyatakan lulus. Jadi tidak ada lagi yang namanya seleksi lagi ya teman-teman, hanya melengkapi berkas saja. Lalu kemudian ada pertanyaan juga di sini dari Mugikun. Kak, izin bertanya, di sebuah instansi dibutuhkan D3 farmasi dan saya melamar menggunakan ijazah D3 analisa farmasi dan sudah lolos administrasi, lolos SKD juga. Sekarang masuk ke tahap SKB menjadi peserta tunggal. Apakah nanti akan ada masalah saat pemberkasan? Nah, ini langsung saya jawab ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah dinyatakan lolos administrasi pada tahap pertama ya teman-teman, karena itu dari BKN langsung, kemungkinan besar tidak ada lagi permasalahan teman-teman. Karena memang analisa farmasi itu juga termasuk dalam kategori farmasi. Jadi memang itu misalkan ya teman-teman ya, melamarnya di farmasi, akan tetapi jurusan teman-teman tuh analis farmasi atau dan lain-lain. Kalau misalkan teman-teman sudah lolos di tahap pertama atau tahap administrasi yang diselenggarakan, yang kita upload itu ya di aplikasi, upload di web, dan dinyatakan lolos oleh BKN, dan itu insya Allah teman-teman sudah memenuhi syarat
Nah, di sini juga ada pertanyaan dari TIY. Misalkan suatu daerah tersebut mencari 3 kota calon CPNS, sedangkan yang lulus SKD Pasingger di tempat pendaftar saat itu cuma 1 orang. Apakah cuma 1 orang itu saja yang akan masuk ke SKB? Mohon jawabannya min. Nah, kalau merujuk ke aturan sebelumnya, betul mas, hanya 1 orang yang tes SKB meski kuotanya dicari 3 orang. Nah, akan tetapi ini tergantung dari instansinya masing-masing ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan di tahun 2019 untuk formasi yang kosong itu akan diisi oleh P2 dan P3. Jadi misalkan nih formasinya dibutuhkan 3, terus yang ikut itu hanya 3. Lalu kemudian yang lolos di tahap selanjutnya atau SKB itu hanya 1 orang. Nah, sedangkan masih ada 2 formasi ini yang kosong. Nah, biasanya dari instansi untuk mencukupi formasi tersebut, karena kalau misalkan nunggu tahun depan lagi itu mungkin terlalu lama ya teman-teman ya, biasanya itu langsung diambil dari peringkat 2 dan peringkat 3, yaitu P2 atau P3, dan biasanya seperti itu. Nah, itu tergantung dari instansinya masing-masing lagi, karena sudah dijelaskan oleh BKN pada tempo hari ya. Untuk keputusan tersebut, kebijakan tersebut itu dilakukan oleh instansi daerah masing-masing. Dan ini yang terakhir ya teman-teman ya, Kak, kalau belum isi titik lokasi SKB bagaimana ya? Nah, ini sebetulnya belum ya teman-teman ya, karena saat ini teman-teman belum diizinkan untuk untuk isi titik lokasi SKB, karena saat ini teman-teman masih menunggu, masih banyak sekali daerah-daerah yang masih belum mengumumkan hasil dari SKD. Jadi setelah semuanya diumumkan, barulah teman-teman akan diizinkan untuk mengisi titik lokasi SKB seperti itu. Baiklah, mungkin itu dulu teman-teman terkait soal pertanyaan dari rangkuman SKB ya. Semoga ini membantu, dan kalau misalkan ada yang ingin teman-teman tanyakan lagi, silahkan komen aja di kolom komentar, dan insya Allah akan langsung aku jawab ya teman-teman. Baiklah, segitu dulu, dan jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Bye bye.